dan roh akan kembali kepada yang menciptakan. Demikian menginjak-injak harga diri, budaya adat istiadat, tanah leluhur kami orang Dayak di Kalimantan. Pemimpin pasukan merah Bang Kule Rajak menyampaikan, jangan sampai diganggu oleh siapapun. Pengadilan untuk tidak menunda-nunda. Nasib tumbuh tanah mulai jadi, hidup kanung adat mati kanung tanah, hidup kembali mati, hidup kembali mati kembali. Saya sebagai salah satu koordinator pasukan merah Bang Kule Rajak Kecamatan Jile Hulu menyatakan sikap bahwa kami bukan seorang provokator, kami menginginkan Dengan ini menyatakan sikap. Maka jangan salahkan kami apabila peristiwa ini akan menjadi lebih besar yang akan pecah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Edi Mulyadi sudah almarhum dan dimakamkan di Samarinda. Ini penampakan kuburannya. Penangkapan kuburan Edi Mulyadi membuat heboh warga. Kuburan dengan nisan bertuliskan almarhum Edi Mulyadi terlihat di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kuburan tersebut terlihat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda. Makam dengan nisan bertuliskan almarhum Edi Mulyadi mulai terlihat di Jalan Diponegoro sejak Kamis 27 Januari 2022 sekitar pukul 7.00 WITA. Rupanya kuburan tersebut dibuat sebagai bentuk ungkapan kekecewaan warga Kota Terpian, Samarinda atas ucapan Edi Mulyadi. Diketahui Edi Mulyadi dianggap telah menghina Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota negara IKN. Warga kecewa dengan hinaan Edi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak. Di atas kuburan tersebut layaknya pemakaman sungguhan juga diberi taburan kembang 7 rupa oleh warga dan mendoakannya. Ya, ini bentuk kekesalan kami sebagai warga Kalimantan, khususnya di Samarinda. Kami tidak terima, masa dia bilang tempat jin buang anak, itu kan sama saja menghina, ucap Randy, seorang warga yang ditemui koran kaltim.com. Dan dikutip pada Minggu 30 Januari 2022. Sementara warga lain bernama Abdul mengatakan jika kuburan tersebut baru terlihat saat dirinya bersiap membuka toko sekitar pukul 8.00 WITA pagi tadi. Ya, baru lihat juga pas mau buka toko, kata Abdul. Saya juga gak tahu siapa yang buat itu kuburan. Tetapi saya lihat paham sih maksudnya. Ya siapa yang tidak marah kalau dihina seperti ini? Pasti kami tersinggung sebagai warga Kalimantan, tegas pria 55 tahun ini. Diketahui Edi Mulyadi dilaporkan sejumlah elemen masyarakat yakni Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat dan Barreskrim Polri terkait ujarannya tentang ibu kota negara IKN sebagai tempat jin buang anak. Edi Mulyadi akhirnya akan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Jumat. Diketahui berbagai kelompok masyarakat di Kalimantan mendesak agar Edi Mulyadi secepatnya diproses hukum. Terbaru, Aliansi Borneo Bersatu akan menjatuhkan hukum adat kepada Edi Mulyadi. Adapun hukum adat yang dijatuhkan ke Edi Mulyadi ini merupakan bentuk penebusan kesalahan Edi Mulyadi terhadap leluhur masyarakat Kalimantan. Aliansi Borneo Bersatu juga tetap mendesak proses hukum pidana terhadap Edi Mulyadi dijalankan. Sebelumnya, ucapan Edi Mulyadi yang menyebut lokasi ibu kota negara baru IKN di Kalimantan sebagai lokasi jin buang anak. Ucapan Edi Mulyadi itu dinilai telah melukai perasaan masyarakat Kalimantan. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Aliansi Borneo Bersatu Haji Rahmat Nasution Hamka mengungkapkan bahwa Edi Mulyadi juga harus menerima hukum adat atas ucapannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Menurut Rahmat, hukuman itu menjadi satu keharusan bagi Edi Mulyadi selain menerima proses hukum negara yang berlaku. Itu adalah merupakan keharusan. Hukum positif silakan jalan, tapi untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur kami dan juga kepada kami-kami yang ada anak cucunya ini juga harus dilakukan, kata Rahmat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis. Adapun Rahmat bersama rombongan Aliansi Borneo Bersatu mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasi usai ramai pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung lokasi ibu kota negara baru. Mereka diterima oleh jajaran Komisi 3 DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Borneo Bersatu meminta Edi Mulyadi dihukum secara adat. Menurut Rahmat, hukuman tersebut bertujuan menjadi pelajaran kepada Edi dan orang lain agar tak melakukan kesalahan serupa.
Rahmat menjelaskan pihaknya juga telah menyiapkan hukuman adat yang dimaksudkan kepada Edi Mulyadi. Kata dia, ada ketentuan-ketentuan adat yang berlaku sebagai hukuman kepada Edi Mulyadi. Nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apapun itu, nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil-adilnya, tutur dia. Sebelumnya diberitakan Edi Mulyadi menjadi pembicaraan publik beberapa waktu terakhir. Pasalnya, Edi Mulyadi memberikan pernyataan yang menyinggung daerah Kalimantan. Dia mengkritik soal IKN. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu berkaitan dengan kritikan Edi yang menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan menyebutkan istilah tempat jin buang anak. Dalam video yang beredar, Edi Mulyadi mengkritik bahwa lahan ibu kota negara IKN baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal pun gedung sendirian. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Ujar Edi dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube seperti dikutip Tribun News. Dilansir dari tribunnews.com dalam artikel berjudul Jumat, Edi Mulyadi jalani pemeriksaan di Bareskrim, status perkara naik ke penyidikan. Jurnalis senior Edi Mulyadi hari Jumat akan menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri. Edi Mulyadi diperiksa dalam statusnya sebagai saksi terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pemanggilan terhadap Edi Mulyadi dilakukan setelah polisi menaikkan kasusnya ke tingkat penyidikan. Kuasa hukum Edi Mulyadi Juju Purwanto menjelaskan bahwa upaya damai sebenarnya sudah dilakukan. Kliennya disebutnya sudah menyampaikan permintaan maaf sebanyak 2 kali atas dugaan kasus ujaran kebencian terhadap warga Kalimantan. Beliau sudah menyatakan permintaan maaf 2 kali, baik melalui media sosial maupun video, itu sudah ada, ujar dia saat dihubungi pada Ahad, 30 Januari 2022. Jadi, Juju melanjutkan, seharusnya pihak yang merasa menjadi korban baik individu maupun kelompok bisa berbesar hati menerima itu. Dan yang perlu diketahui, kata Juju, ungkapan Edi itu tidak ditujukan kepada masyarakat tertentu. Substansi yang Edi sampaikan dalam video yang viral itu, pengacaranya menjelaskan adalah Kalimantan itu tempat yang luas, masih banyak hutannya dan sepi, tapi ingin dijadikan ibu kota. Selain itu, Juju juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada surat edaran Kapolri 2021, hal seperti kesalahpahaman atau sengketa antara beberapa pihak bisa diselesaikan dengan mediasi atau perundingan, dengan cara memanggil para pihak dan itu sangat mungkin untuk dilakukan. Menghindari proses hukum lebih lanjut bisa saja dan kami juga bersedia sekali. Jadi jangan terkesan di publik itu seolah-olah ada korban begitu, kata Juju. Juju juga mengatakan kliennya akan hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada Senin 31 Januari 2022. Insya Allah besok datang, tutur dia. Edi diagendakan diperiksa pada pukul 10.00 WIB untuk kasus dugaan ujaran kebencian. Menurut Juju, untuk memenuhi pemanggilan tersebut, pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada, termasuk materi apa yang akan dikonfirmasi pihak penyidik kepolisian. Panggilan pemeriksaan tersebut merupakan tahap 2 karena pada panggilan pemeriksaan pertama pada 28 Januari Jumat, Edi tidak hadir dan hanya diwakili tim kuasa hukumnya. Edi dipanggil sebagai saksi atas kasus ujaran kebencian berkaitan dengan pernyataannya soal jin buang anak.